Okay, good morning everybody. How are you today? I wish all of you are fine. Welcome to English class first grade, second semester. Selamat datang dalam pelajaran bahasa Inggris kelas 1 semester kedua. Baik para peserta didik terkasih, di pagi hari ini kembali lagi kita belajar bahasa Inggris dengan tema yang sama, tema seperti minggu yang lalu ya, lesson 5 atau pelajaran 5, yaitu temanya yakni my house atau rumahku. Tetapi pada kesempatan ini kita sudah masuk pada subtema yang baru, yaitu family members. Family members, atau dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan anggota keluarga. Ya, baik para peserta didik terkasih, sebelum kita lanjut ke pembelajaran kita di pagi hari ini, Pak Guru berharap para peserta didik sekalian boleh mengikuti pelajaran di pagi hari ini dengan baik. Ya, tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini di lesson 5 dan dengan subtema family members ini, yang pertama adalah menyebutkan anggota keluarga dalam bahasa Inggris dengan ucapan dan lafal yang benar. Jadi tujuan yang pertama yaitu menyebutkan anggota keluarga dalam bahasa Inggris dengan ucapan dan lafal yang benar. Jadi kita akan belajar bagaimana nama-nama anggota keluarga itu dalam bahasa Inggris itu seperti apa, dan cara menyebutkannya, dan juga sekaligus cara menulis nama-nama anggota keluarga itu dalam bahasa Inggris itu seperti apa. Itu akan kita pelajari juga di pagi hari ini. Tujuan pembelajaran kita yang kedua adalah menanyakan keberadaan anggota keluarga di dalam rumah dalam bahasa Inggris. Menanyakan keberadaan anggota keluarga di dalam rumah dalam bahasa Inggris. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu menyebutkan keberadaan anggota keluarga di dalam rumah dalam bahasa Inggris. Ya, oke. Jadi ada 3 hal yang akan kita bahas atau akan kita diskusikan, yang akan kita pelajari di pagi hari ini. Ya, para peserta didik terkasih, sebelum kita lanjut ke pembahasan kita di pagi hari ini, don't forget to like and subscribe this channel agar ada pemberitahuan atau notifikasi video terbaru berkaitan dengan English class. Para peserta didik sekalian sudah langsung mengetahuinya. Terima kasih. Oke, kita masuk ke pembahasan kita di pagi hari ini. Yang pertama yaitu family members. Ya, menyebutkan dan juga mengenal nama-nama anggota keluarga dalam bahasa Inggris. Ya, seperti yang terlihat bahwa ini adalah sebuah keluarga ya, yang terdiri dari beberapa anggota keluarga. Jadi sebuah keluarga itu disebut sebuah keluarga itu yaitu di dalam keluarga itu terdiri dari beberapa orang, dan beberapa orang itu tentu memiliki hubungan kekeluargaan atau hubungan dekat, yaitu hubungan darah, seperti ada kakek, nenek, ayah, ibu, ya, kakak laki-laki, kakak perempuan, adik laki-laki, adik perempuan, dan seterusnya. Ya, itu yang namanya anggota keluarga atau family members. Beberapa orang yang tinggal di satu rumah atau di bawah atap yang sama dan juga masih punya hubungan kekeluargaan, ya. Gitu. Oke, di sini Pak Guru tampilkan yang pertama adalah keluarga, yang dalam bahasa Inggris kita sebut dengan family, ya. Family, lihat ya. Ini di sini Pak Guru sudah memberikan artinya dalam bahasa Indonesia, cara menulisnya, cara penulisannya, dan juga cara penyebutan atau pengucapannya, ya. Jadi ini yang family ini cara penulisan, family, ini cara penyebutan atau pengucapan, sedangkan keluarga adalah artinya dalam bahasa Indonesia. Jadi family cara tulisnya adalah family, artinya adalah keluarga, ya.
Jadi sini ada beberapa poin atau aspek yang harus langsung kita pelajari ya, Oke, berikut. Ya, grandfather atau bisa kita sebut juga grandpa ya, grandfather atau grandpa ya. Itu dalam bahasa Indonesianya. Cara menyebutnya adalah grandfather atau grandpa. Itu kakek ya, kakek. Next. Oke, grandmother atau grandma, Jadi dalam tanda kurung atau dalam kurung itu cara bacanya ya, cara baca atau cara penyebutannya. Sedangkan di atas, yang di atas ini, ini cara penulisannya, cara penulisannya. Jadi kalau dalam ulangan itu, para peserta didik harus menulis cara penulisannya, bukan cara penyebutannya, ya, cara menulisnya. Oke, jadi grandmother atau grandma itu dalam bahasa Indonesia artinya adalah nenek, ya, nenek. Okay, next, father, ya, itu ayah atau bapak, ya, father yang cara tulisnya ya, father. Oke, next. Oke, mother, ya, mother. Itu mother ya, cara tulisnya itu mama atau ibu, artinya dalam bahasa Indonesia mama atau ibu ya. Oke, parent itu orang tua ya, orang tua. Oke, baik para peserta didik sekalian, ini ada beberapa nama anggota keluarga, names of family members. Silakan dikuasai, dipelajari, karena ini sangat penting ya, sangat penting. Oke, sekali lagi Pak Guru ulangi, ada grandfather itu kakek, grandmother nenek, family keluarga, father ayah atau bapak, mother mama atau ibu, parent orang tua. Oke, jadi ini adalah anggota keluarga, nama-nama, names of family members, nama-nama anggota keluarga dalam bahasa Inggris beserta artinya dan juga cara penyebutan dan pengucapannya. Oke, kita lanjut lagi. Oke, masih tentang names of family members. Tadi sudah ya, ada beberapa sudah. Yang berikut, ada brother itu saudara laki-laki, saudara laki-laki. Sister, saudara perempuan. Jadi ingat ya, yang dalam tanda kurung itu adalah cara pengucapan atau cara bacanya. Sedangkan di luar tanda kurung itu adalah cara penulisannya. Sister, saudara perempuan, ditulis sister. Ya, sister, saudara perempuan. Oke, next. Son, anak laki-laki. Son, anak laki-laki. Oke, daughter, anak perempuan ya. Daughter, anak perempuan. Jadi brother, saudara laki-laki, sister, saudara perempuan, son, anak laki-laki, daughter, anak perempuan. Ya, sekali lagi para peserta didik sekalian di rumah, silakan dikuasai, dipelajari ya. Dipelajari. Oke, kita masuk ke tujuan pembelajaran yang berikut, yaitu menanyakan keberadaan anggota keluarga di dalam rumah dalam bahasa Inggris, dan juga menyebutkan keberadaan anggota keluarga di dalam rumah dalam bahasa Inggris. Jadi dua-duanya sekaligus ya, akan kita bahas di sini. Ini hanya sebagai contoh, bisa lihat di sini. Ini cara bacanya ya. Cara tanyanya, menanyakan keberadaan anggota keluarga. Where is your brother? Di mana saudara laki-laki? He is in the bathroom. Dia di kamar mandi. Ya, dia di kamar mandi, kayak begitu ya. Oke, kita lanjut saja. Mungkin para peserta didik sekalian tidak sabar untuk melihat pembahasannya seperti apa. Oleh karena itu kita lanjut saja. Ya, di sini Pak Guru sudah tampilkan ada nama ruangan di dalam rumah. Nama ruangan di dalam rumah
nama ruangannya di dalam rumah. Nah, ini ya, ada ini adalah dapur, kitchen. Dan ini ada a father atau ayah atau bapak. Pertama-tama yang harus kita lakukan, bagaimana kita menanyakan keberadaan anggota keluarga, dalam hal ini bapak ini ya. Jadi kita membuat dulu bagaimana kita menanyakan keberadaan seseorang. Oke, lihat baik-baik ya cara membuat kalimat tanyanya untuk menanyakan. Where? Setelah where ini adalah kata tanya dalam bahasa Inggris yang menyatakan untuk menanyakan keberadaan atau letak suatu barang, bisa juga suatu barang atau juga seseorang ya. Keberadaan seseorang bisa juga keberadaan suatu barang. Nah, itu kita pakai kata tanya where. Where, setelah where diikuti dengan to be is. Where is, lalu diikuti dengan possessive pronoun atau kata ganti kepemilikan, your, dan juga father noun, father artinya ayah, dan lalu diakhiri dengan tanda tanya. Tanda tanya. Jadi untuk menanyakan keberadaan seseorang dalam bahasa Inggris itu seperti gini lengkapnya. Where is your father? Where is your father? Di manakah ayahmu? Kita bisa lihat ayahnya sekarang lagi di dapur ya. Ini adalah kalimat tanya untuk menanyakan keberadaan seseorang di dalam rumah. Bagaimana cara kita mengatakan atau menjawab atau menyampaikan keberadaan seseorang ketika kita ditanya seperti begini ya. Bagaimana cara kita membuat kalimat jawabannya? Oke, langsung saja. Jadi cara menjawabnya adalah ketika kita jawab where is your father, kita jawab he is in the kitchen. Pak Guru jelaskan lagi. He di sini, kenapa di sini? Di sini ditanyakan father, kenapa di sini ditulis he, Pak Guru? Oke, baik. Jadi he di sini ditulis hanya untuk sebagai salah satu cara untuk kita tidak menulis kembali anggota keluarga yang ditanyakan di dalam pertanyaan tadi. Jadi kita hanya ini sebagai kata ganti, sebagai gantinya kita menggunakan he. Kenapa he? Karena he ini kalau dalam bahasa Inggris itu kita sebut dengan personal pronoun atau kata ganti diri yang menggantikan dia laki-laki ya. Jadi he ini menggantikan dia laki, karena father ini laki-laki, maka kata ganti diri yang tepat yang harus kita gunakan adalah he ya. He ya. Setelah he sekali lagi kita menggunakan to be atau kita ikuti dengan to be is seperti di dalam kalimat pertanyaannya. Lalu diikuti in. In ini adalah adverb of location, keterangan tempat ya. In, di. The kitchen, ini adalah adverb of place, keterangan tempat. Adverb of place ini juga keterangan tempat juga. Kitchen, kitchen artinya di dapur. Karena ayah ini dapur, maka kita sini adalah the kitchen. Jadi sekali lagi, apabila ada pertanyaan seperti begini untuk menanyakan keberadaan seseorang, kita membuat pertanyaan seperti begini. Where is your father? Cara jawabnya adalah he is in the kitchen. Ya, he ini kita bisa ganti dengan kata ganti diri yang lain tergantung anggota keluarga yang ada di dalam gambar. Karena yang di gambar ini adalah ayah atau bapak, maka kata ganti diri yang saya pakai atau Pak Guru pakai di sini adalah he, lalu diikuti is, diikuti dengan in atau adverb of location, enggak the kitchen, adverb of location juga the kitchen ya. Kenapa sih the kitchen? Karena ini memang bapak ini ada di dapur ya. Itu hanya sebagai contoh kayak gitu. Ini contoh yang pertama. Bisa ya para peserta didik sekalian? Oke. Kalau masih bingung kita lanjut lagi ke contoh yang kedua. Ya. Seperti yang terlihat di sini adalah gambar di sini adalah ada saudara-saudara laki-laki atau brother yang sedang mandi di ruangan mana? Di kamar mandi ya. Di kamar mandi. Kalimat tanya yang tepat untuk menanyakan keberadaan saudara laki-laki kita ini seperti apa? Ya tentunya seperti contoh yang pertama tadi ya.
Kita dahului kalimat pertanyaan kita dengan kata tanya where. Where diikuti is, diikuti your possessive pronoun, dan diikuti noun atau kata benda dari nama anggota keluarga, dan diikuti dan diakhiri dengan tanda tanya. Tanda tanya. Where is your brother? Where is your brother? Where is your brother? Nah, jawabnya adalah he is in the bathroom. Ya, sekali lagi di sini masih menggunakan he karena memang saudara yang ini yang mandi di sini di dapur, di mandi di kamar mandi ini adalah saudara laki-laki, jenis kelaminnya laki-laki. Jadi kita pakai he. Is in di. Kenapa sini pakai bathroom? Ya, karena memang saudara laki-laki ini dia lagi mandi di kamar mandi. Ya, kayak begitu. Jadi ini adalah dua contoh ini mewakili bagaimana cara kita membuat sebuah kalimat tanya untuk menanyakan keberadaan anggota keluarga di dalam rumah dalam bahasa Inggris, sekaligus bagaimana cara kita membuat kalimat atau pernyataan yang jawaban yang menyatakan keberadaan seseorang atau keberadaan anggota keluarga di dalam rumah dalam bahasa Inggris yang tepat dan benar. Oke, baik para peserta didik sekalian, itu saja dua contoh untuk mewakili pembahasan kita mengenai menanyakan dan menyatakan keberadaan seseorang di dalam rumah dalam bahasa Inggris. Oke, dengan demikian pelajaran kita di pagi hari ini sudah selesai. Pak Guru berharap para peserta didik sekalian di rumah boleh memahami materi ini, sekalipun materinya sangat singkat sederhana. Pak Guru berharap para peserta didik sekalian boleh memahami, dan video ini juga dapat membantu para peserta didik sekalian untuk memahami materi kita yang berkaitan dengan family members, itu nama-nama anggota keluarga dalam bahasa Inggris, dan yang kedua adalah menanyakan dan menyatakan keberadaan anggota keluarga dalam bahasa Inggris, Oke, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita di pagi hari ini, Pak Guru ingin berpesan bahwa para peserta didik sekalian di rumah tetap mematuhi protokol kesehatan dengan melakukan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Oke, para peserta didik sekalian, terima kasih untuk pertemuan atau sudah bergabung dalam pertemuan di pagi hari ini. Pak Guru berharap para peserta didik sekalian di rumah tetap semangat dan tetap sehat. Oke, terima kasih banyak dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.